Hello and welcome back guys to my channel. Senang banget gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah guys, pada episode kali ini gue bakal bahas tentang website dari luar negeri yang menjual sneakers yang pastinya harganya harga reseller ya, bukan harga retailer. Kalau misalnya di Indonesia itu ada Kick Avenue ya. Nah, gue bakal bahas 3 website dari luar negeri yang menurut gue salah satu one of the best ya. Kalau misalnya kalian pengen cari sneakers lumayan lengkap di sini. Dan pada episode kali ini juga gue bakal bagi-bagi voucher belanja sneakers buat kalian semua. Jadi kalian tonton video ini sampai habis gitu ya. Nanti selain mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kita sharing aja dan kalian juga dapat voucher senilai 15 Singapura dolar nih guys, atau sekitar 161 ribuan gitu ya. Jadi lumayan banget vouchernya buat kalian pakai kalau misalnya kalian pengen beli sneakers. Nanti gue bakal jelasin gimana caranya dapetin voucher senilai 15 Singapura dolar atau 161 ribu gitu guys. Pada episode kali ini juga gue bakal bahas aturan impor yang terbaru untuk impor sneakers di Indonesia tuh seperti apa. Kayaknya nih agak-agak serius sedikit ya. Mungkin kalau misalnya kalian yang belum tahu, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian gitu guys. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama ini gua rekomendasiin StockX. Di sini dijual sneakers-sneakers yang memang legit dan juga harganya kalau menurut gua bersaing ya. Jadi kalian bisa langsung masuk aja ke websitenya StockX. Kemudian kalian pilih barang yang kalian mau cari. Let's say gua mau cari Jordan 1 Travis Scott. Nah, ini muncul ya. Travis Scott, di sini ada keterangannya low as. Kita klik dulu ya. Jadi sama seperti di Kick Avenue ya. Jadi websitenya ini dia tuh menampilkan kalau misalnya kalian pengen beli, buy, atau kalian mau jual gitu guys. Kalau misalnya jual, itu harga termahalnya dari seorang seller yang mau menjual si Travis Scott ini di websitenya StockX itu sebesar 2.222 dolar gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian klik yang hijau ya, yang lowest as ini, berarti ini adalah penawaran dari buyer gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli, kalian perhatikan yang warna hijau ini atau yang tulisannya buy or bid. Kemudian di sini ada tulisan view all as, di filter berdasarkan size-nya. Misalnya size 8 itu ada yang menawar di 1.727 dolar gitu guys. Dan jumlah stoknya ini ada 1. Jadi di sini ada jumlah stoknya juga di StockX ini. Jadi bisa kelihatan nih kalau misalnya total pair Jordan 1 Travis Scott yang dijual di StockX itu ada berapa pair gitu guys. Nah, kemudian di StockX ini juga kalian kalau misalnya pengen melihat histori penjualan ya, di sini bisa langsung diklik aja nih guys. View all sales. Nah, kalau misalnya kita klik view all sales di bawah sini. Nah, di sini nanti ada record keterangan penjualan dan size-nya gitu guys. Jadi di sini tuh lengkap website-nya. Kalau misalnya kalian pengen lihat historisnya, jadi di sini ada grafiknya. Grafiknya juga seperti saham gitu ya, naik turun. Jadi kalian bisa perhitungkan kira-kira rata-rata penjualan yang ada di StockX ini untuk Air Jordan 1 Travis Scott ini berapa sih setiap penjualannya, dan terakhir penjualannya itu di tanggal berapa. Di sini ada detail ya semuanya. Jadi di sini ada size, kemudian ada waktu penjualannya kapan, ada tanggal penjualannya kapan, dan harga jualnya itu berapa gitu guys. Jadi ini lumayan lengkap. Kalau misalnya dirasa kurang, masih klik load more untuk meloading atau memuat data yang lebih banyak gitu guys. Nah, StockX ini gua saranin sebagai rekomendasi yang pertama. Kalau menurut gue ini salah satu e-commerce untuk penjualan sneakers yang lumayan terbesar ya, yang ada saat ini, StockX. Jadi buat kalian yang pengen cari sneakers dengan harga yang mungkin ada seller yang BU gitu ya, jadi harganya itu bisa di bawah pasaran, kalian bisa langsung main-main ke StockX dan kalian bisa lihat-lihat koleksinya ada apa aja gitu guys. Nah, di website kita yang kedua yang bakal gua rekomendasiin adalah GOAT. Nah, GOAT ini sama seperti StockX ya, dia tuh e-commerce juga, sama menjual sneakers dan
aparel dan lain sebagainya. Tampilan utamanya seperti ini, discover. Kemudian kalau kalian klik shop all, ini bakal muncul ke halaman yang tadi. Nah, halaman ini ya. Jadi di sini bisa kelihatan sneakers apa aja yang ada di GOAT ini. Kalau misalnya kalian pengen cari, tinggal klik yang search ini. Nah, kemudian di sini misalnya gue pengen klik Dunk Low UNC. Yang tadi paling atas mana ya? Aduh, oh nih. University Blue ya. Kita klik, nanti di sini masuk ke halaman detail dari Dunk Low UNC. Oke. Nah, ini dia. Sini ada detail produk detailnya, terbuat dari apa, materialnya dan lain sebagainya. Oke, kemudian kalian bisa klik buy new. Klik di sini. Nah, di sini kalian langsung pilih size-nya. Size harganya itu sesuai dengan size ya, jadi beda-beda gitu. Kalau misalnya size gua itu kisaran di $313, 10,5 men size. Jadi ini dalam US dollar ya kursnya. Sama seperti StockX juga, kalau misalnya kita langsung klik size-nya dan kita klik select, itu nanti langsung masuk ke halaman pembelian gitu guys. Jadi nanti kalian masukin data diri, kartu kredit dan lain sebagainya gitu guys. Nah, yang website yang ketiga yang bakal kita bahas dan gue bakal bagi-bagi voucher di sini adalah yang di Oxstreet. Kalau misalnya dua website tadi adalah website luar yang kalau menurut gue itu kayaknya mereka itu dari Amerika gitu ya atau dari Inggris. Kalau misalnya yang ini itu dari Singapura gitu guys. Jadi yang bakal kita bahas itu Oxstreet. Kalau misalnya kalian lihat di sini untuk dua website yang pertama itu satuannya dalam US dollar. Jadi currency-nya dalam US dollar. Tapi kalau misalnya kalian masuk ke Oxstreet, kita klik Oxstreet sini, dia base-nya di Malaysia dan Singapura kalau nggak salah ya. Jadi ini tampilannya udah langsung dalam IDR. Jadi gue lebih nyaman gitu guys ngelihatnya. Karena ini currency-nya langsung terkonversi ke IDR. Dan Oxstreet ini gue pernah coba mau beli gitu guys ya. Jadi waktu itu gue pernah pengen beli Jordan 1 Low yang nggak rilis di Indonesia. Udah gitu gue melakukan proses check out dan gue rasa atau gue kira itu Oxstreet ini biaya pengirimannya itu udah sama masuk bea masuk dan pajak gitu ya. Ternyata belum. Jadi ketiga website yang kita bahas tadi itu biaya shipping itu belum sampai masuk ke wilayah Indonesia gitu guys. Jadi baru sampai di bagian bea cukai. Nah, dari bea cukai itu barang itu kan harus bayar bea masuk, kemudian bayar PPN, kemudian bayar PPH gitu. Nah, biaya-biaya tadi, bea masuk, PPN dan PPH itu ditanggung oleh pembeli gitu guys atau importir. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli di tiga website tadi, kalian harus perhatikan ya. Biaya kirim di situ yang tertera di websitenya ketika kalian akan membeli barang itu belum termasuk biaya custom atau biaya cukainya gitu guys, biaya masuknya. Dan pas gue hitung-hitung biaya masuknya nanti kita bakal bahas ya, biaya masuk dan pajak dan lain sebagainya. Dan ternyata itu lumayan mahal gitu guys. Jadi harga yang gue dapetin itu plus sama biaya masuknya itu terlalu tinggi. Jadi gue cancel. Jadi di sini di Oxstreet ini rulesnya kalau misalnya kalian mau cancel dengan kondisi kalian langsung beli buy now, itu kalian bisa cancel dan full refund kalau misalnya kalian mengkonfirmasi pesanannya itu 5 jam setelah pemesanan. Jadi kalau misalnya kalian baru pesan kemudian belum lewat dari 5 jam terus kalian mau cancel, itu masih bisa di Oxstreet. Tapi kalau misalnya kalian buy offer, kalian tawar dulu, kemudian tawarannya di accept sama penjual gitu ya, sama seller, itu udah nggak bisa di cancel gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian baru sekedar kurang dari 5 jam, kalian konfirmasi aja, chat aja. Di Oxstreet ini ada fitur chatnya, live chatnya. Kalian konfirmasi untuk di cancel, nanti bakal di cancel gitu guys pesanannya, dan masuk lagi ke kartu kredit kalian untuk balance-nya gitu guys. Dan yang gue suka adalah ada voucher belanja buat kalian semua nih, khusus buat yang nonton video ini. Nanti gue bakal simpen linknya di deskripsi. Kalian tinggal klik aja linknya, kemudian kalian sign up, bikin akun di Oxstreet ini, dan kalian melakukan pembelian gitu guys. Jadi pembeliannya
ketika kalian melakukan pembelian itu nanti ongkirnya itu dipotong sebesar 15 Singapura dolar. Jadi lumayan kan? Tapi kalian pastiin dulu harga yang tertera di sini kalian sudah hitung juga dengan bea masuk sama pajak dan lain sebagainya gitu guys. Nanti kita bahas ya. Jadi buat kalian yang pengen beli atau pengen coba-coba di Oxstreet ini, link pembeliannya, link ordernya atau link pendaftaran untuk diskonnya itu nanti gue simpen di deskripsi. Jangan lupa diklik dan kalian daftar ya. Kalau misalnya ada barang yang steal, langsung beli aja. Jadi kalian bisa langsung dapat potongan 15 Singapura dolar. Nah, sekarang kita bahas dari 3 website tadi gitu ya. Jadi sebenarnya intinya sama, penjualan pembelian aparel, dan kalau misalnya menurut gua ini adalah salah satu opsi buat kalian yang memang pengen cari sneakers. Ya kebetulan sneakersnya itu nggak ada di Indonesia gitu guys. Nah sekarang kita masuk ke perhitungan pajak guys, yang agak serius sedikit ya. Serius santai lah. Jadi pajak di Indonesia itu khususnya untuk sneakers itu di kisaran 15 sampai 30% gitu guys untuk bea masuknya. Nah kalau misalnya menurut gua better kalian langsung di 30% aja. Let's say gini, harga sneakersnya 5 juta, kemudian BM atau bea masuk ya sekitar 30%. Gua tulis di sini. Kemudian ada PPN besarannya 10%. Kemudian ada PPH. PPH besarannya itu 10% juga. Kebayangkan harganya tuh bakal jadi berapa. Jadi 5 juta ini harga sneakers plus ongkir ya. Biar gampang kita ngitungnya. Nah, dari 5 juta ini bea masuknya 30%. Jadi akan terkena biaya sekitar 1.500.000 untuk bea masuknya. Nah, kemudian totalnya berarti nilai barangnya itu setelah ditambah bea masuk adalah sekitar 1.500.000, 6.500.000. Nah, kemudian kita harus bayar PPN juga. Nah, bayar PPN-nya ini tidak dari harga beli sneakers plus ongkos kirim, tapi dari harga beli sneakers dan ongkos kirim plus bea masuk gitu guys. Jadi kita masuk ke sini. Di 6.500.000 dikali 10%. Jadi tambah 650.000 untuk PPN ya. Jadi bea masuk plus PPN. Jadi 650.000 ditambah lagi 6.500.000. 7.150.000, oke. Kemudian PPH. PPH juga sama seperti PPN tadi. 10% dari 7.150.000, bukan dari harga beli sneakersnya gitu guys. Jadi 715.000. Kemudian ini di total. Kalau kita total bea masuknya itu sekitar 2.800.000 untuk harga yang sneakers di harga 5 juta rupiah gitu guys. Jadi kalau misalnya gue bikin persentase 2.800.000 ini sekitar 57%. Oke. Jadi lumayan mahal ya. Jadi kalian perhitungkan banget kalau misalnya kalian pengen beli sneakers. Jadi harga barangnya plus bea masuk total yang kalian harus bayarkan, kalian harus siapkan uangnya itu di 7.865.000 gitu guys. Jadi sekitar 57% pajaknya buat kalian yang pengen impor sepatu dari negara asing, dari negara luar masuk Indonesia, kalian siapin uang setengahnya dari total pembelian dan total shipping sepatu yang kalian pengen gitu guys. Jadi perhitungannya kayak gitu. Ya mau nggak mau ya, jadi ya kalian harus pikir-pikir lagi kalau misalnya kalian pengen beli sepatu dari negara lain gitu ya, terutama dari 3 website yang kita bahas tadi. Walaupun tadi ada potongan 15 Singapura dolar, kalian harus hitung juga kira-kira sama bea masuk itu seperti apa jadinya gitu. Jangan sampai kalian uangnya ngepas, udah gitu kalian check out dan sampai Indonesia ternyata masih harus bayar bea masuk dan lain sebagainya. Nah guys, mungkin sekian guys video kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.